Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajiji dari jurusan Teknologi Perikanan, Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan Universitas Riau. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungi laut. Nah, sebelum lebih dalam kita mengenal fungi laut dan menjelaskannya, kita harus mengetahui apa itu fungi laut. Fungi adalah sel eukariotik yang tidak memiliki klorofil, tumbuh sebagai hifa, memiliki dinding sel yang mengandung kitin, bersifat heterotrof, menyerap nutrien melalui dinding selnya, mengekskresi enzim ekstraseluler ke lingkungan melalui spora, dan melakukan reduksi secara seksual dan aseksual. Fungi merupakan organisme yang morfologinya mirip dengan tumbuhan, namun faktanya sangat berbeda dengan jenis tumbuhan. Nah, di sini ada pun reproduksi fungi secara aseksual dan seksual. Yang pertama itu aseksual. Di sini berproduksi secara aseksual dilakukan dengan pembentukan tunas yang akan tumbuh menjadi individu baru yang menghasilkan spora, kuncup, dan fragmentasi. Nah, selanjutnya itu dengan seksual. Biasanya cara seksual terjadi karena kondisi lingkungan yang berubah atau pada kondisi darurat lainnya. Biasanya didahului dengan pembuatan spora seksual yang memiliki jenis hifa berbeda, yang berkromosom haploid mendekat dan membentuk gametagium berplasmogami, yaitu peleburan sitoplasma, dan kemudian menjadi zigosporangium. Nah, selanjutnya itu tentang fungi laut. Lanjutannya, fungi laut merupakan organisme yang mampu tumbuh atau berspora pada substrat di lingkungan laut. Fungi laut membentuk hubungan simbiosis dengan organisme laut lainnya, atau fungi laut menunjukkan kemampuan beradaptasi dan berevolusi pada tingkat genetik atau menjadi aktif secara metabolik di lingkungan laut menurut Ahmed et al. 2019. Fungi merupakan kingdom tersendiri dalam klasifikasi makhluk hidup menurut Ganjar dan Sejam Surijat 2006. Fungi laut spesies hidup yang tinggal di lingkungan laut muara. Mereka bukan kelompok taksonomi namun memiliki habitat yang sama. Fungi laut obligat hanya tumbuh di habitat laut, sementara fungi fakultatif biasanya menduduki habitat daratan atau air tawar. Nah, salah satu jenis fungi laut di sini saya mengambil fungi laut, yaitu Aspergillus, adalah spesies yang telah menyebar luas karena spora jamur yang mudah disebarkan oleh angin. Aspergillus merupakan jenis yang mampu hidup pada medium dengan derajat keasaman dan kandungan gula yang tinggi. Aspergillus ada yang bersifat parasit dan ada pula yang bersifat saprofit. Aspergillus yang bersifat parasit menyebabkan penyakit aspergillosis. Aspergillus merupakan mikroorganisme eukariot. Saat ini diakui sebagai salah satu di antaranya beberapa makhluk hidup yang memiliki daerah penyebaran yang paling luas serta berlimpah di alam. Selain itu, jenis kapang ini juga merupakan kontaminan umum pada berbagai substrat di daerah tropis maupun subtropis menurut Mizana Suharti and Amir 2016.
Adapun klasifikasinya yaitu menurut Farizan 1992 dalam Saifu Urisal 2014, klasifikasi dari Aspergillus sp adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita dapat melihat gambarnya ataupun bentuk dari Aspergillus. Kingdomnya fungi, divisi Amastigomycota, kelas Deuteromycetes, ordo Moniliales, famili Monoliaceae, dan genus Aspergillus dan spesiesnya Aspergillus sp. Nah, pengaplikasian fungi laut ini diaplikasikan dengan bibit Rhizophora mucrota. Rhizophora mucronata ini merupakan tanaman bakau, gundul bakau genja, dan bangko. Tanaman ini termasuk ke dalam famili Rhizophoraceae dan banyak pada daerah berpasir serta pasang surut air laut. Tanaman bakau dapat tumbuh hingga ketinggian 35-40 meter. Fungi tanaman bakau memiliki batang selindis, kulit luar berwarna coklat keabu-abuan sampai pada bagian luar kulit terlihat retak. Nah, di sini kita dapat melihat gambarnya, gambar tumbuhan dari Rhizophora mucronata ini. Nah, di sini cara pengaplikasian fungi ini. Di sini kita dapat melihat gambar A, B, C, dan D, di mana gambar A fungi di dalam cawan petri, yang gambar B fungi dipotong menjadi 1 cm dikali 1 cm, dan gambar C fungi dimasukkan ke dalam tabung reaksi, dan gambar C dapat kita lihat fungi dituangkan ke dalam berakar bibit Mucronata ini. Nah, caranya fungi yang telah disiapkan di media agar selanjutnya dipotong persegi sebesar 1 cm kali 1 cm. Kemudian potongan fungi dimasukkan ke dalam tabung reaksi berisi air steril sebanyak 10 ml dan diaduk hingga air dan fungi tercampur merata. Sebarkan cairan fungi tersebut ke seluruh bagian dari perakaran bibit. Nah, adapun hasil pengamatan setelah kita aplikasikan dengan tumbuhan dengan fungi tadi, terjadilah sesuatu yang setelah melakukan pengamatan beberapa hari, fungi yang diaplikasikan terhadap bibit Mucronata ini memberikan pengaruh dan meningkatkan pertumbuhan bibit Mucronata. Kemampuan fungi untuk meningkatkan pertumbuhan bibit berbeda-beda. Fungi yang dominan meningkatkan pertumbuhan bibit ialah jenis fungi Aspergillus sp, yaitu pada tinggi batang dengan nilai 67,90 cm dan diameter batang dengan nilai 1,81 cm. Nah, dari pengaplikasian ini dapat kita simpulkan bahwa apabila fungi ditambahkan ke dalam bibit tumbuhan sejenis bakau, ini dapat berkembang baik dan dapat tumbuh lebih subur dan dapat berkembang lebih baik. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.